Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita, dan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita manusia-manusia yang mencintai ilmu, sehingga di malam hari ini kita meluangkan, bahkan kita mengkhususkan waktu kita untuk memanfaatkan momen yang mulia ini untuk sama-sama bertalabul ilmi, sama-sama belajar, sama-sama mendalami hal-hal yang terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan satu tema yang penting di dalam Al-Quran adalah terkait dengan pemuda, dan juga bagian dari hal yang penting dalam masalah pemuda adalah berkaitan dengan ilmu, sehingga pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang pemuda, potret manusia pencinta ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua bagian dari para pemuda, manusia-manusia yang berada di fase kekuatan dan kematangan, matang fisiknya, matang akalnya, matang jiwanya, sehingga selalu semangat untuk menambah ilmu sebagai nutrisi akal dan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kita semua dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu potret tentang kisah pemuda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran untuk menjadi panduan bagi kita, mempersiapkan para pemuda kita yang di tangan merekalah kebangkitan Islam ini diperjuangkan dan diupayakan. Ya, karena baiknya generasi muda, maka baik pula umat ini. Namun ketika generasi muda ini rusak, ya maka sangat suram ya nasib umat ini. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan salah satu pembahasan tentang pemuda adalah dengan ilmu. Maka ini yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Di surat Al-Kahfi yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, bahwasanya tema besarnya adalah penjagaan dari fitnah-fitnah kehidupan, fitnah terkait masalah akidah atau agama. Sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, dan lagi-lagi sosok para pemuda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai contoh agar kita mengambil pelajaran dan inspirasi dari mereka. Dan satu fitnah yang menjadi pembahasan di dalam surat Al-Kahfi adalah fitnah ilmu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang dari kisah keduanya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala selipkan pembahasan tentang pemuda. Maka ini menjadi satu pelajaran, dan lagi-lagi ketika berkaitan dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang kita gunakan adalah kemampuan berpikir yang sangat dalam, karena tujuan dari pengkisahan kisah-kisah Al-Quran itu agar kita berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, dan kisahkan kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran liulil albab, namun hanya bisa didapatkan oleh ulul albab, orang-orang yang punya pengetahuan yang dalam, orang-orang yang punya kemampuan akal yang bisa digunakan berpikir dengan sangat dalam. Nah, maka ini yang kita gunakan untuk membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, khususnya tentang pembahasan pemuda yang ada di dalam Al-Quran. Dan bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memunculkan tema ilmu yang dikaitkan dengan pemuda, ternyata bingkai besarnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang kisahnya banyak diceritakan di dalam Al-Quran, dan bahkan saking banyaknya kisah Nabi Musa dan tersebarnya kisah Nabi Musa di dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran, tidak ada surat khusus yang bernama surat Musa, seolah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita betapa istimewa dan luar biasanya Nabi Musa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kisahkan banyak tentang Nabi Musa di dalam Al-Qur'an yang tersebar di banyak surat, maka tidak perlu satu surat khusus dengan nama surat Musa, namun dengan banyaknya kisah beliau di dalam Al-Qur'an sudah menjadi bukti dan petunjuk bahwasanya beliau adalah manusia yang luar biasa. Dan ketika kisah beliau dikisahkan dengan sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran adalah panduan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di dalam membangun peradaban, ya maka seolah Allah ingin mengajarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan itu pula pelajaran bagi umat-umatnya untuk belajar kepada sosok Nabi Musa ini. Dan menarik ketika Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah Nabi Musa, bahkan sejak kelahirannya dan bahkan sanggup membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan membangun satu peradaban, ya namun ternyata bisa dikatakan peradaban yang dibangun oleh Nabi Musa alaihissalam tidak sesuai dengan harapan. Kita tidak mengatakan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang gagal. Ya, tidak ada nabi dan rasul yang gagal di dalam menjalankan tugas dakwanya. Bahkan nabi yang datang tanpa membawa pengikut, ya tidak bisa kita katakan gagal. Ya, dikisahkan di dalam riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nabi yang datang dengan 3 pengikut, ada nabi yang datang dengan 2 pengikut, ya 1 pengikut atau bahkan tidak punya pengikut, dan baru Allah perlihatkan nabi dengan pengikut yang luar biasa banyak. Sampai-sampai Nabi mengira itu adalah umat beliau, ya tapi ternyata itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ya luar biasa. Ya Nabi Musa alaihissalam ini. Nah, namun ternyata ketika membangun satu peradaban di muka bumi, yang beliau bangun tidak sesuai dengan harapan, ya walaupun ya lagi-lagi tidak kita katakan yang demikian adalah satu kegagalan. Kenapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala nilai bukan hasil, yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah usaha dan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan para nabi dan rasul adalah orang-orang yang terbaik dari sisi amalannya. Namun ketika kita membahas tentang membangun peradaban, ya maka peradaban itu tidak dibangun dengan hanya bergantung pada 1, 2, 3 dan sekian orang. Ya, namun peradaban itu dibangun secara kolektif, semua komponen berperan, semua bagian terintegrasi satu dengan yang lain, maka kalau ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, ya maka peradaban tidak akan bisa dicapai dengan maksimal. Ya kurang apa Nabi Musa? Seorang nabi.
seorang rasul, seorang ulul azmi, bahkan kalimullah, nabi dan rasul yang diajak berbicara oleh Allah, tapi ternyata ketika membangun satu peradaban tidak diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka tidak bisa menghasilkan satu masyarakat sesuai dengan harapan, dan ini menjadi pelajaran. Makanya banyaknya kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, banyaknya kisah Bani Israel di dalam Al-Quran tidak untuk ditiru bahkan, ya, tapi untuk diselisihi, karena mereka adalah masyarakat yang gagal di dalam mengemban amanah kepemimpinan yang Allah berikan kepada mereka untuk membangun peradaban di muka bumi. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa demikian? Diterangkan oleh para ulama kita terkait dengan konsep membangun peradaban. Dilihat model masyarakatnya. Apakah masyarakat yang orientasinya itu adalah asya, materi, atau masyarakat yang orientasinya adalah ashkhos, ketokohan, atau masyarakat yang orientasinya adalah afkar, pemikiran atau ilmu, ya, fikrah. Dan Bani Israel umumnya mereka hanya mencari enaknya saja, ya, tidak mau berjuang, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan satu hal yang menyenangkan mereka, khususnya untuk kehidupan dunia, ya, maka sulit, ya, berharap kepada mereka. Ya, maka kalau tidak asya, materi yang mereka cari, ya ashos, hanya numpang kepada tokoh-tokoh tertentu yang dalam hal ini adalah para nabi mereka. Ya, namun ketika mereka tidak suka dengan sebagian nabinya, itu pun mereka singkirkan, mereka bunuh. Ya, maka Bani Israel, orang-orang Yahudi adalah kaum pembunuh para nabi. Nah, namun masyarakat yang hidup, masyarakat yang sehat adalah ketika orientasinya adalah afkar, pemikiran. Dan ini landasannya adalah ilmu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5, pembahasannya adalah terkait dengan ilmu. Iqra, bacalah, menjadi perintah dan kata pertama yang diturunkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali kata Iqra. Yang di dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 juga ada Al-Qalam, pena, yang ketiga hal ini ya menjadi komponen dan wasilah di dalam berthalabul ilmi. Membaca terulang 2 kali dan menulis yang diwakili dengan qalam atau pena terulang sekali. Dan kata ilmu juga terulang 3 kali. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan kalau kita bahas secara munasabat, korelasi antara 5 ayat yang pertama kali diturunkan dengan ayat pertama pembuka mushaf Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan seolah Allah ingin memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita. Ya, karena di surat Al-Fatihah itu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dari sudut pandang kita manusia, seolah kita ingin menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kita tidak mungkin bisa beribadah kepadamu tanpa mendapatkan pertolonganmu. Maka sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah sudah menolong kita dengan menjadikan Bismillahirrahmanirrahim menjadi pembuka mushaf Al-Quran. Seolah apapun yang kalian lakukan, tempeli basmalah, maka dia bernilai ibadah dan itulah tujuan kalian diciptakan. Ya, namun ibadah ini ya dimensinya sangat luas sekali, dan yang paling baik dari ibadah itu adalah yang berkaitan dengan ilmu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya keutamaan ilmu, di mana para ulama, al-ulama, terulang
dua kali dan dua-duanya marfu, ya ditinggikan. Juga nanti ada al-alimun, itu juga marfu walaupun tanda rafa'nya adalah waw. Dan terkait dengan Al-Quran itu sendiri, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dari sekian banyak manusia orang beriman Allah angkat. Walladzina utul ilma darajat, dan di antara orang-orang beriman yang berilmu diangkat lebih tinggi. Ya juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ya ilmu juga bagian dari ibadah. Tapi kalau ibadah sekedar ibadah tanpa pondasi ilmu yang kuat, ya maka perumpamaannya seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan benda-benda angkasa, ya dengan planet-planet yang ada. Bahkan Nabi dalam satu riwayat mengatakan fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan yang paling rendah dari kalian. Nah, dari kalian ini bisa maksudnya yang paling rendah dari sahabat, bisa juga yang paling rendah dari derajat orang beriman. Sangat jauh gapnya, ya sangat jauh jaraknya. Nah, wajar ilmu ini menjadi ukuran kebaikan, ya karena tidak semua nabi Allah berikan harta, walaupun ada nabi yang Allah berikan harta. Tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan, walaupun ada nabi yang Allah berikan kekuasaan. Ya, sehingga harta dan kekuasaan itu Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Ya, maka bukan ukuran kebaikan. Tapi semua nabi Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Ya, berarti ilmu ini ukuran kebaikan. Ya, ilmu itu ukuran kebaikan, dan ilmu ini yang menjadi warisan dari para nabi untuk para ahli waris mereka yang dalam hal ini adalah para ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah para ahli waris dari para nabi, dan warisannya adalah ilmu. Ya, warisannya adalah ilmu. Terlihat mudah, ya terlihat gampang, tapi prakteknya tidak sesimpel itu. Ya, jadi menuntut ilmu itu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tidak semua manusia sanggup untuk itu. Makanya sudah seterang dan sejelas itu keutamaan ilmu, tapi tidak banyak manusia yang tergerak dan berusaha menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya untuk bertalabul ilmi. Padahal dia ukuran kebaikan. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam hidup di lingkungan Bani Israel, mereka bukan orang-orang yang semangat di dalam bertalabul ilmi. Sehingga mereka hanya membersamai para nabi dan rasul mereka hanya kebersamaan secara fisik, rusak nabinya, meninggal nabinya, rusak lagi. Allah kirim nabi atau rasul lagi, meninggal, rusak lagi, dan seterusnya. Proses keilmuan tidak berjalan. Nah, seolah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun satu peradaban, maka pondasinya adalah ilmu. Ya, maka pondasinya adalah ilmu, dan ini pula yang nanti dijalankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun satu peradaban. Ya, landasannya adalah ilmu. Nah, sehingga tidak semua manusia itu tergerak untuk menuntut ilmu, butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, jangankan mendapatkan ilmu, sekedar menempuh jalan untuk bertalabul ilmi, pahalanya sudah luar biasa. Ya, pahalanya sudah luar biasa. Bayangkan, ketika di dalam hadis dikatakan, inna sil'ati ghaliyah, wa inna sil'ati al-jannah. Ya, dalam hadis qudsi. Sesungguhnya barang daganganku itu mahal, dan barang daganganku itu adalah surga. Jadi surga itu mahal. Tapi bayangkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqat al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju surga.
baru berjalan menempuh ilmu, pahalanya atau keutamaannya dimudahkan jalannya menuju surga. Bagaimana ketika mendapatkan ilmu dan menjadi ahli ilmu? Ya sungguh luar biasa. Ya, dan lagi-lagi balasan itu sejenis dengan upaya dan perjuangan, maka tidak mudah untuk bertalabul ilmi. Ya, tidak mudah untuk bertalabul ilmi, butuh perjuangan. Nah, sehingga seberat itu untuk menuntut ilmu. Tapi di balik ilmu itu, ya ada banyak kebaikan yang bisa dihadirkan, banyak keutamaan yang bisa didapatkan. Dan tidak semua manusia tergerak untuk itu, maka siapakah yang paling berpotensi untuk bisa meluangkan waktunya, untuk bisa mencurahkan energi dan pikirannya di dalam bertalabul ilmi, maka yang punya potensi adalah fata, yang punya peluang dan kemungkinan terbesar adalah pemuda. Ya artinya tidak semua pemuda itu tergerak untuk bertalabul ilmi. Tapi dibandingkan manusia secara umum yang punya peluang untuk bertalabul ilmi adalah seorang pemuda. Adalah seorang pemuda. Ya karena mereka secara fisik ya sedang kuat-kuatnya, ya secara akal ya peralihan dari masa kuat ketika mumayyiz menuju masa kuat yang disertai kematangan. Ya maka Allah berikan taklif di situ. Dan di sisi yang lain ya baru memulai untuk membangun satu karya. Ya membangun satu karya, punya energi dan semangat yang luar biasa. Nah, itu para pemuda. Yang tua mungkin ya, tapi yang terbesar peluangnya adalah para pemuda. Nah, makanya di dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam memang tidak sesuai harapan di dalam membangun masyarakat karena tidak ada sambutan dari masyarakat. Padahal peradaban itu ya dia usaha dan perjuangan kolektif, bukan personal. Tidak bisa, ya tidak bisa. Satu orang, dua orang, tiga orang membangun satu peradaban. Dibutuhkan sambutan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya sehebat itu Nabi Musa ketika lingkungannya tidak menyambut, tidak jadi peradaban itu. Ya dan ukuran sambutan dari lingkungannya itu adalah terkait dengan ilmu. Dan Bani Israel bukan masyarakat yang siap untuk bertalabul ilmi. Susah. Diajak untuk naik. Ya kalau ilmunya nggak cukup itu susah. Ya tapi di sisi yang lain ya tidak berupaya untuk mengupgrade keilmuan. Nah, sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika melihat kondisi masyarakat yang seperti itu tetap berupaya karena tugas manusia adalah berikhtiar. Ya dan salah satu ikhtiarnya adalah Nabi Musa memiliki seorang murid yang dididik ya dengan benar-benar yang bahkan seolah Nabi Musa memberikan perhatian yang luar biasa kepada murid ini, bahkan di momen yang itu Nabi Musa alaihissalam harus melakukan perjalanan yang jauh ya untuk tujuan ilmu, itu pun sang murid ya diajak, sang murid diajak. Ya kenapa masyarakatnya itu masyarakat yang tidak suka ilmu, dibiarkan tinggal di masyarakat yang begitu ketularan. Ya orang bodoh atau malas itu nular. Ya maka harus dihindari lingkungan yang malas, lingkungan yang bodoh, ya karena menumpulkan pikiran dan menghilangkan semangat. Ya Nabi Musa jaga ini anak muda agar tidak bercampur dengan mereka. Dan di sisi yang lain, ya di sisi yang lain, ya memang untuk memberikan pengajaran, ya memberikan pengajaran dan nanti coba ya kita kupas lebih dalam terkait dengan kisah Nabi Musa yang melakukan perjalanan di mana dikatakan ya dalam satu riwayat ketika Nabi Musa ditanya siapakah yang paling berilmu ya dari kalangan Bani Israel, maka dikatakan Nabi Musa yang paling berilmu di kalangan manusia saat itu. Ya wajar Nabi Musa menyatakan demikian. Ya beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau ulul azmi, beliau yang diberikan Taurat, beliau yang diajak bicara oleh Allah. Ya namun Allah ingin mengajarkan
Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Bahwasanya di atas orang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Walaupun nanti kalau kita lihat perjalanan Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir tentang hal-hal yang Allah berikan kepada Nabi Khidir yang tidak diberikan Nabi Musa, tapi ujungnya ya adalah sebetulnya yang dipelajari oleh Nabi Musa adalah hal-hal yang itu terkait dengan kehidupan Nabi Musa sendiri. Ya, maka ketika eh, Nabi Khidir itu melubangi perahu, Nabi Musa bertanya, apakah ingin menenggelamkan orang-orang yang ada di atasnya? Heran Nabi Musa. Kemudian ketika melihat anak kecil kemudian dibunuh, terheran-heran juga Nabi Musa. Dan ketika datang di satu tempat, kemudian membutuhkan makanan ya untuk dijamu oleh penduduk di tempat itu, tidak ada yang mau menjamu mereka. Dan ternyata kemudian ya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya mendapati ada tembok yang roboh, baru kemudian dibangun ya oleh Nabi Khidir, dan Nabi Musa kemudian bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa tidak meminta upah? Ya, suatu yang mengherankan Nabi Musa. Nah, itu kalau kita perhatikan, ya kalau kita perhatikan, mana yang lebih mengherankan? Perahu yang dilubangi, kemudian khawatir yang ada di atasnya tenggelam, padahal yang ada di atasnya adalah orang-orang yang biasa melaut. Apakah anak kecil, seorang bayi yang dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan? Mana yang lebih mengherankan? Nabi Khidir yang membunuh anak kecil untuk menjaga dirinya dan orang tuanya dari keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan Nabi Musa yang memukul orang Koptik sampai meninggal. Mana yang lebih layak meminta upah? Nabi Khidir yang membangun tembok untuk dua orang anak yatim, atau Nabi Musa yang membantu dua orang gadis memberikan minuman untuk ternak mereka? Nah, maka kadang hal-hal yang terkait dengan kehidupan sendiri, nah itu tidak disadari, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, yang walaupun nanti secara fikih, ya fikihnya Nabi Musa itu berkaitan dengan yang zahir, namun Nabi Khidir punya informasi selain yang zahir, sehingga pendapat fikihnya itu agak berbeda, namun secara umum dua-duanya terakomodir ya dalam masalah fikih. Ya, terakomodir dalam masalah fikih dan tidak ada yang dilanggar. Ya, jadi ilmu laduni itu bukan ilmu yang melanggar syariat, ya bagian dari syariat. Ya, kalau dikatakan itu adalah ilmu laduni, tapi ada informasi lebih yang didapatkan sehingga ya hasil kesimpulannya, ya hukumnya berbeda dengan yang hanya tahu secara lahiriah, secara zahir tanpa mengetahui hal-hal lebih di balik itu. Baik, ala kulli hal, ternyata kisah ini diawali di surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Wa id qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu, kepada pemudanya. Kenapa Al-Quran menggunakan kata fata, ya kata pemuda? Kan bisa saja. Wa id qala Musa li tilmidhihi, kepada muridnya. Kenapa li fatahu, pemudanya? Ya dia murid, tapi murid ini secara usia di jenjang usia yang mana? Anak-anakkah? Sudah tuahkah? Nah, atau masih usia pemuda? Dan kalau masih usia pemuda itu di rentang yang mana? Masih dekat dengan usia baliknya atau sangat jauh? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ini murid yang membersamai Nabi Musa ya adalah seorang murid yang usianya adalah pemuda, yang masih sangat belia, yang masih sangat dekat dengan usia baliknya. Ya, sentuhan kata fata. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada ya bahasanya pembantunya, tapi ini muridnya, pemudanya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan
dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ya, dan ini juga nanti sebetulnya ada pelajaran yang ingin diajarkan oleh Nabi Musa kepada sang murid ini. Ya, jadi setinggi itu level keilmuan Nabi Musa. Ketika harus bertalabul ilmi, tidak malu untuk mengajak muridnya. Ya, jadi seorang guru di level yang tertinggi, guru itu belajar, nggak ada masalah. Jadi tidak harus kemudian guru itu sudah nggak belajar lagi. Justru yang jadi guru itu harus belajar lagi. Dan bahkan muridnya tahu gurunya belajar lagi, nggak ada masalah. Bahkan harus tahu. Ya, bahwasanya gurunya itu pun tetap mengupgrade keilmuannya, tidak pernah berhenti. Dan ini pelajaran yang diberikan oleh Nabi Musa kepada muridnya yang dikatakan Yusha bin Nun, ya, dalam satu riwayat. Nah, ya kenapa usia muda? Ya kenapa usia muda? Jadi usia yang menggabungkan antara kekuatan dan kematangan, dan bisa jadi muridnya ini ya bukan sejak masa itu memulai pendidikannya, bahkan bisa jadi sebelumnya. Ya bisa jadi sebelumnya. Ya, tapi hasilnya yang dipotret oleh Al-Qur'an adalah ketika sang murid ini sudah berusia fata, ya berusia pemuda, yang di situ kemudian oleh Nabi Musa diajak oleh beliau rihla, ya safar, untuk bertalabul ilmi, membersami beliau. Baik, dan nanti dikatakan yang sanggup membawa Bani Israel menuju negeri yang dijanjikan adalah sang murid ini Yusha bin Nun, yang bahkan dijelaskan di dalam hadis ketika berperang, ya, dan matahari itu sudah mau terbenam, dan keesokan harinya hari Sabtu, di mana Bani Israel dilarang untuk beraktivitas kecuali hanya ibadah, ya, maka meminta agar Allah tahan matahari, ya, dan ditahan, kemudian Allah berikan, ya, kemenangan. Ya, terkadang di masa sang guru itu tidak tercapai, muridnya yang melanjutkan, makanya nanti ada estafet peradaban. Jadi mentalitasnya tidak seperti Bani Israel, berarti harus di masa saya semua harus didapatkan. Enggak begitu. Yang bangun peradaban tidak demikian. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu membutuhkan fase al-khilafah ala minhajin nubuwah untuk memunculkan konsep Islam yang maksimal. Maka dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyya min ba'di. Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Ya, jadi masa yang bisa dijadikan sebagai acuan di dalam pensyariatan bukan hanya masa kenabian. Bahkan khulafa ar-rasyidin itu menjadi panduan di dalam menetapkan satu syariat, ya, di dalam agama Islam. Ya, tidak bisa semuanya kemudian diselesaikan di masa Nabi. Ada hal-hal yang memang itu membutuhkan waktu. Ya, tapi tujuan sudah jelas. Nah, ini pentingnya murid belajar itu begitu. Dia tahu tujuannya kemana. Ya, tapi kalau tidak tahu tujuannya kemana, susah. Ya, susah. Ya, karena ada masa di mana ketika satu generasi itu memang bukan masanya untuk sampai di titik itu. Ya, bukan karena nggak bisa, memang bukan masanya. Ya, ada tahapan, ada fase. Nah, itu harus selanjutnya. Ya, harus selanjutnya. Nah, misalkan begini. Kenapa pembukuan Al-Quran itu di masa Abu Bakar? Tidak di masa Nabi. Ya, di masa Nabi Al-Quran terus turun. Ya, terus turun. Baru nanti di masa Abu Bakar yang memungkinkan untuk dibukukan Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Ya, jadi ada fase-fase itu. Ya, dan sama mungkin di zaman Nabi Musa belum memungkinkan, tapi muridnya tahu tujuannya. Nah, ini pentingnya murid yang memahami konsep, memahami fikroh. Yang begini jarang memang. Ya, jarang. Ya, karena di zaman itu umumnya Bani Israel buru-buru mengerti konsep yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Belajar aja susah. Ya, belajar aja susah. Nah, sedangkan ketika Nabi Musa mendapati ini murid yang luar biasa, ya wajar. Ya, kalau tidak dibiarkan, ya murid ini ditinggal dengan Bani Israel yang mentalitasnya seperti itu, ya harus dijaga agar tidak terkontaminasi. Dan di sisi yang lain memang Nabi Musa memberikan perhatian lebih untuk membentuk dan menyiapkan murid ini.
Dan ternyata di tangan murid ini, ya Allah hadirkan apa yang menjadi harapan dari Bani Israel masuk ke negeri yang dijanjikan harus menunggu satu generasi. Ya, karena yang sebelumnya sudah tidak bisa diharapkan. Ya, tidak bisa diharapkan. Mana yang lebih hebat? Bukan berarti muridnya lebih hebat, tapi memang ada fase. Ya, ada fase. Nah, pelajarannya apa? Ya, tidak semua manusia itu, ya tidak semua manusia itu tergerak untuk bertolak ilmu. Dan kadang tergerak pun itu faktor pendukung itu tidak memungkinkan. Dan yang paling memungkinkan dari semua itu ya adalah para pemuda, walaupun mengawali pembelajarannya mungkin dari fase yang sebelumnya, kan ada seleksi nantinya. Ya ada seleksi di situ. Siapa yang punya keistiqomahan? Siapa yang punya kesungguhan? Ya murid bisa banyak, tapi kalau benar-benar murid ya dalam arti ya kalau para ulama itu ada namanya sahib. Ya kalau Imam Abu Hanifah itu punya as-sahiban, dua orang sahib. Yang pertama adalah ya Imam Abu Yusuf, yang kedua adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Walaupun nanti ada Imam Zufar dan ada beberapa yang lain, ya namun yang nanti dikenal oleh orang-orang yang bermadzhab Hanafi, ya dua orang sahib itu. Ya jadi bahasanya bukan lagi murid, sahib. Ya sahib itu memiliki suhbah. Ya suhbah itu yang selalu membersamai, yang selalu menemani. Dia murid, tapi bukan sekedar murid. Nah, sampai di titik yang dia itu membersamai guru. Dan membersamai guru itu bukan bukan kemudian menjadi keinginan murid, belum tentu. Kalau guru tidak mengiyakan, guru tidak mengizinkan, juga nggak akan bisa. Ya, maka ada ya nanti ada peran guru dalam hal ini, ada peran murid dalam hal ini. Jadi kalau kita belajar tentang Yusha' bin Nun ini, ya tidak sekedar dari sudut pandang Yusha' bin Nun, ada peran Nabi Musa. Nah, berarti pelajaran bagi pemuda apa? Ya, pelajaran bagi pemuda apa? Yang pertama, jadikan ya diri kalian, wahai para pemuda, adalah orang-orang yang siap untuk bertalabul ilmi. Dan itu prosesnya luar biasa berat. Ya, membutuhkan waktu yang panjang. Ya, di Islam bahkan tadi talabul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat, tidak ada masa berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, ada murid secara umum. Ya, ada murid secara umum. Ya, tapi dari sekian banyak murid itu guru bisa menilai yang mana yang dia itu menjadi pilar-pilar yang siap untuk membangun peradaban. Ya, kalau karakter para sahabat luar biasa semuanya. Ya, khususnya as-sabiqunal awwalun itu orang-orang luar biasa. Ya, maka ya hasil didikan Nabi itu kan 3 generasi. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu zaman para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya tabi'in. Ya, tapi Nabi Musa mendapati model Bani Israel begitu. Nah, ketemu Yusha' bin Nun. Nah, ini layak untuk dijaga. Ini aset yang luar biasa. Aset yang luar biasa. Ya, maka kalau kita lihat para ulama kita bisa jadi di majelis ilmu beliau itu sangat banyak, bahkan ribuan murid bisa jadi, tapi yang diaku murid oleh gurunya, kalau mengklaim saya muridnya bisa, tapi kalau diaku murid oleh gurunya, tidak semua. Ya, karena guru punya kriteria. Ya, ada namanya ijazah secara umum, ya bahwasanya dia pernah belajar pada seorang guru, tapi ada ijazah yang di situ diberikan oleh guru agar si murid ini melanjutkan apa yang menjadi perjuangan guru itu, apa yang menjadi fikrah dan cita-cita dari guru itu. Dan itu tidak semua mendapatkan kesempatan yang demikian. Maka seolah Yusha' bin Nun ini adalah seseorang yang memantaskan dirinya bukan sekedar untuk menjadi penuntut ilmu secara umum, tapi bahkan menjadikan dirinya menjadi penuntut ilmu yang levelnya itu siap untuk disebut sahib ya oleh gurunya. Ya murid yang siap ya disebut sahib oleh gurunya. Teman yang selalu menemani, yang selalu menemani.
Ya nanti kita dapati ya model murid-murid yang dia ring satu, ya ring satu. Ya makanya nanti dalam madzhab eh, Hanafi, ya Imam Abu Hanifah itu mujtahid mutlak mustaqil. Muridnya mujtahid mutlak muqayyad, muqayyad dengan usul fikih gurunya, tidak membuat fikrah yang baru. Ya tidak membuat fikrah yang baru, tapi melanjutkan apa yang menjadi metodologi dan gagasan gurunya. Ya menjadi tadi ashab. Nanti di madzhab Maliki juga ada demikian. Di madzhab Syafi'i juga ada demikian. Ya bahkan murid beliau yang selalu menemani beliau. Nah ini kemudian kalau ditanya, berarti harus punya modal cerdas? Nggak harus. Yang terpenting modal kesungguhan. Ini semua pasti punya. Kesungguhan dan siap berkorban. Mengabdi dan melayani guru. Ya makanya dikatakan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid yang bahkan lelet dibandingkan dengan murid-murid yang lain, tapi Imam Syafi'i bisa melihat ada potensi pada diri murid ini sehingga Imam Syafi'i itu memberikan pelajaran tambahan untuk sang murid. Nah, ini tanda kalau seorang guru itu bahkan rela memberikan waktu khusus untuk murid yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Nah, ada sesuatu yang dilihat oleh guru dari sang murid ini. Ya, sampai rela memberikan waktu di luar waktu pembelajaran umum. Ya, berarti guru ini tidak sekedar mengajari murid ini, tapi ingin membentuk murid ini seperti apa yang diinginkan oleh gurunya, bahkan menjadi pelanjut dari guru itu. Ya, maka bahkan dikatakan ya Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu yang menjadi pelanjut dari Imam Asy-Syafi'i, walaupun ada murid yang lain yang melalui jalur ya beliau ini madzhab Syafi'i tersebar. Selalu membersamai gurunya. Kemanapun Imam Syafi'i pergi, bahkan menjadi pelayan. Yang makanya kenapa dibahasakan untuk Nabi Musa tahu kepada pelayan, kepada pembantu. Nah itu murid, ya kepada gurunya. Ya dan ya nanti misalkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada Ibnu Taimiyah, bahkan menemani gurunya dalam penjara. Ya sampai seperti itu. Ya sampai seperti itu. Nah, sehingga tidak selalu modalnya itu cerdas. Ya, tidak selalu modalnya cerdas, tapi guru bisa melihat ada potensi kita. Ya, kesungguhan yang paling utama. Kemudian insya Allah kecerdasan bisa diupayakan, bisa dinaikkan, asal ada kemauan. Nah, makanya para guru itu punya majelis umum. Tapi kalau kemudian memberikan pelajaran khusus, nah ini hanya orang-orang tertentu. Ya, karena betapa mahal waktu seorang guru sampai dia mau meluangkan waktu khusus. Berarti memang ada yang ingin diharapkan ya dari murid-muridnya ini, dan itu yang didapatkan oleh Yusha' bin Nun. Ya, mantaskan dirinya untuk bukan sekedar menjadi murid, ya tapi menjadi sahib ya bagi gurunya. Yang menemani gurunya kemanapun, ya gurunya pergi. Nah itu satu. Ya, jadi peran peran murid itu sendiri. Yang berikutnya guru. Nah, berarti pemuda itu hanya bisa mengupayakan ya sebagai seorang tulabul ilmi yang punya kesungguhan, yang punya keseriusan. Ya sampai para guru itu bisa melihat mereka, nah ini orang-orang atau murid-murid yang potensial. Ya, sehingga kurikulumnya itu tidak kurikulum secara umum, dibuatkan secara khusus. Ya karena memang ini pilar, ya bukan secara umum, ya tapi pilar-pilar yang diharapkan dari mereka itu, ya peradaban itu terbangun. Ya peradaban itu terbangun. Ya kalau para sahabat luar biasa semuanya. Nah makanya semua yang menjadi kebutuhan untuk membangun peradaban itu ada pada eh, para sahabat, ya tapi tidak ada pada Bani Israel. Ya makanya bukan Nabi Musa yang tidak hebat, ya memang nggak bisa. Peradaban dibangun sendirian tidak bisa, membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau pemuda sudah sampai di titik itu, nah pasti Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan guru yang guru itu bisa melihat potensi yang ada pada diri pemuda itu. Nah, sehingga guru ini yang kemudian memberikan perhatian lebih, ya memberikan kurikulum khusus. Ya bahkan waktu pembelajarannya tidak bersama Bani Israel secara umum.
Ya bahkan ketika sang guru itu harus pergi diajak, nggak diajak. Nah, ya dikatakan wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu pemudanya. Ini pelajaran untuk Nabi. Berarti Nabi nanti meniru Nabi Musa untuk mendidik para sahabat-sahabat beliau. Ya makanya bahasanya sahabah, ashab. Ya ada suhbah di situ. Ya ada suhbah di situ. Dan kalau bahasa Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang membersamainya. Ya tidak dikatakan walladzina indahu. Ya karena kata indah, orang-orang yang ada di sekitarnya, di sisinya. Ya bisa jadi. Ya orang-orang munafik itu juga bersama Nabi di Madinah. Ya dalam kondisi yang mudah. Tapi dalam kondisi sulit, ya dalam kondisi peperangan kita tahu orang munafik lari semua. Nah para sahabat tidak demikian. Walladzina ma'ahu. Makanya kenapa bahasa Al-Quran itu ma'ahu. Dalam kondisi sesulit apapun membersamai Nabi. Nah ini sohbah. Ya dan level Yusha' bin Nun itu sampai seperti itu. Ya maka Nabi Musa memberikan perhatian lebih menyiapkan ya seorang ini. Satu mungkin nggak cukup. Tapi dari satu ini kemudian nanti berkembang. Ya dan di tangan satu orang ini kemudian Allah hadirkan kemenangan untuk Bani Israel. Nah, kemudian dikisahkan tadi ya dan nanti ketika ya sudah melewati tempat yang dituju ya di ayat yang ke-62 falamma jawaza qala li fatahu, maka ketika mereka telah melewati tempat itu ya disebabkan muridnya lupa ya karena saking ihtiram kepada gurunya, dikatakan ketika istirahat ya di sebuah batu ya sahroh. Kemudian di situ muridnya melihat ikan yang dibawa itu melompat ke laut dengan cara yang aneh, dengan cara yang ajaib. Nah, gurunya sedang istirahat. Ya, ini luar biasa. Ya, suhbah, tapi tetap memposisikan dia gurunya. Ya, Nabi Musa gurunya. Sehingga untuk membangunkan Nabi Musa itu segan. Ya, sehingga mengatakan dalam dirinya nanti ketika gurunya bangun akan disampaikan peristiwa itu. Ya, qadarullah, ya syaitan menjadikan lupa. Ya, walaupun justru ya ketika syaitan menjadikan dia lupa ada pelajaran tersendiri. Ya justru ketika ingat bisa jadi malah nggak ketemu dengan Nabi Khidir, tapi gara-gara lupa kebablasan pas balik pas ketemu, ya nggak ada masalah. Nah ini iftirah ya murid kepada guru. Sama nanti kalau kita lihat Abu Bakar pada Nabi juga demikian. Ya walaupun ya nanti kalau kita lihat masalah ihtiram, ya masalah ihtiram, masalah pemuliaan, jelas orang tua mulia. Ya orang tua itu mulia, punya kedudukan khusus. Makanya dikatakan ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ya juga di Al-Quran dikatakan wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Ya namun orang tua ini lebih erat kaitannya dengan unsur fisik. Mereka yang menjadi penyebab hadirnya kita di dunia. Padahal manusia itu punya unsur jiwa, punya unsur akal, punya unsur fisik. Dan orang tua itu hanya di unsur fisik. Lebih dari itu adalah kebutuhan akal. Yang terusnya adalah ilmu, kebutuhan jiwa. Yang terusnya adalah iman. Dan itu guru yang memenuhi itu. Makanya kenapa para sahabat ihtiramnya luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi guru mereka. Melebihi ihtiram mereka kepada orang tua, walaupun tidak perlu dibenturkan. Ya, tapi kalau kemudian melihat murid kok ihtiramnya luar biasa kepada gurunya. Ya sampai dikatakan ke orang tuanya aja nggak begitu, kok ke gurunya begitu. Ya tidak usah dibenturkan. Ini sesuatu yang ya ya tadi di rumah kondisinya seperti apa, ya bersama guru nanti kondisinya seperti apa. Ya tapi kalau kemudian diberikan alasan terkait yang demikian, karena orang tua itu menjadi pemenuh untuk unsur fisik, guru menjadi pemenuh untuk ya unsur akal dan jiwa. Ya guru berkaitan dengan keilmuan dan spiritual. Ya layak diberikan ya penghormatan lebih walaupun tanpa harus dibenturkan dengan orang tua. Baik. Nah, ya ketika melewati
Ya, melewati itu dikatakan di ayat yang ke-62, falamma jawaza qala li fatahu. Diulang lagi fatahu. Nah, ini agar kita tahu ini anak muda bukan orang-orang sudah tua. Ya, anak muda. Atina ghoda'ana. Ghoda'ana ini makanan kita. Nah, ini sampai berbagi makanan, guru sampai berbagi makanan. Laqad laqina min safarina hadza nasata. Yang safar kan Nabi Musa, tapi dikatakan safarina, safar kita. Berarti pelajaran ketika safar itu ya bukan hanya untuk Nabi Musa, bahkan untuk muridnya ini. Makanya bahasanya safarina. Ya, Nabi Musa ada kebutuhan untuk belajar, tapi Nabi Musa ada kebutuhan untuk mengajar dan menyiapkan muridnya. Maka dalam satu safar itu ya ada dua tujuan. Nabi Musa mendapatkan apa yang diinginkan di dalam pertalabul ilmi, juga proses pembelajaran kepada muridnya berjalan. Nah, makanya nanti kalau kita dapati ketemu dengan Nabi Khidir, ya ketemu dengan Nabi Khidir, fantalaqo, maka berangkatlah mereka berdua. Nah, kemana muridnya? Kemana muridnya? Kan harusnya bertiga dong. Ada Yusha bin Nun, ya pemudanya yang bersama Nabi Musa. Kenapa? Al-Quran menyebut fantalaqo. Ya, maka berangkat mereka berdua. Nah, nggak mungkin murid kok ditinggal. Ya diajak. Ya, tapi ini menjadi satu pelajaran. Ini mukjizatnya bahasa Al-Quran. Ya, sama seperti ketika mengabarkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang Allah selamatkan. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia dan Lut ke negeri yang diberkahi bagi semesta alam, negeri Syam. Bukankah mereka bertiga? Ada Nabi Ibrahim, ada Bunda Sarah, ada Nabi Lut. Al-Quran menyebut hanya dua. Kenapa? Karena kemanapun pergi, namanya istri itu membersamai suami. Nah, kemudian bukankah tiga orang? Nabi Musa, Nabi Khidir, Yusha bin Nun. Kenapa hanya disebutkan berdua? Karena kemanapun guru pergi, lah di situ muridnya bersamai. Jadi seolah guru dan murid itu satu kesatuan. Ya, guru dan murid satu kesatuan kalau level muridnya itu adalah sahib, suhbah. Yang guru itu sampai memberikan kurikulum tersendiri, meluangkan waktu sendiri untuk muridnya ini yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, makanya guru itu ketika sudah ridho terhadap muridnya, dan bahkan memberikan waktu khusus kepada muridnya dan menyiapkan kurikulum secara khusus, nah itu ada sesuatu dari muridnya. Nah, maka pemuda itu harus sampai di titik itu, ya menjadikan guru ridho untuk memberikan ilmunya. Ya, dan guru itu kalau kemudian memberikan ilmunya, ya maka tidak akan diberikan 50%, 60%, 70%, 100% akan diberikan. Kenapa? Ya karena guru ini berharap agar muridnya itu punya pencapaian lebih dari gurunya. Ya, guru punya 100%, tapi guru ingin dia melewati capaian dirinya. Nah, tapi tidak diberikan kepada semua murid. Ya, karena ada murid-murid yang memang dia menjadi pelanjut dari gurunya. Nah, ini estafet peradaban tadi. Nah, tidak semua orang punya kriteria seperti itu, tapi para pemuda itu punya potensi untuk yang demikian. Ya, dan itu yang terjadi pada Yusha bin Nun, diberikan pengajaran khusus oleh Nabi Musa. Jadi pemuda potret manusia pecinta ilmu, dia siapkan dirinya. Ya, dia jadikan dirinya layak. Kemudian kalau sudah sampai di titik itu, nah di sini peran guru. Ya, untuk mengawal para pemuda itu. Ya, tapi kalau belum terlihat yang demikian, ya guru akan sekedar menjadikan pengajaran murid itu ya minimal dapat pahala, ya minimal di sisi Allah itu bisa menyatakan argumentasi, ya Allah, saya sudah ajarkan ilmu saya, tapi kalau sampai membangun satu peradaban dan membuatkan kurikulum khusus, nah itu tidak kepada semua murid. Ya, tidak kepada semua murid. Nah, berarti ya para pemuda itu harus sampai di titik itu. Nah, kalau bisa sampai di titik itu, nah itu ya pilar-pilar peradaban. Ya, pilar-pilar peradaban yang nanti pasti akan bisa mencapai, akan melebihi gurunya. Dan itu tanda keberhasilan guru juga. Ya, jadi guru tidak ya segan
untuk disalib muridnya nggak ada masalah, itu pencapaian, keberhasilan bahkan. Ya kalau murid bisa melewati gurunya. Ya namun eh, guru untuk sampai bisa ridho, yang menjadikan muridnya lebih daripada dia, nah itu tidak pada semua murid. Dan kalau kita lihat di Al-Quran pun, ya Nabi Daud yang Allah berikan Zabur, ternyata secara pencapaian putra beliau Nabi Sulaiman yang bahkan bisa lebih maju ya di dalam membawa eh, negerinya, ya membawa kerajaannya, ya memang begitu. Nah itu estafet peradaban, ya estafet peradaban. Jadi murid untuk sampai menyalip guru itu harus berada di satu titik yang guru itu ridho untuk memberikan semua ilmunya kepada murid itu. Dan itu sudah bisa dipastikan pasti. Ya murid itu akan bisa ya dalam tanda kutip melewati gurunya karena memang disiapkan oleh gurunya. Jadi ibaratnya guru yang babat alas itu nggak mungkin menjadikan muridnya babat alas juga. Ya walaupun tetap nanti ketika bagian dari pengajaran ya butuh perjuangan tadi. Tapi kalau sudah sampai guru ridho, sudah maka murid itu akan dibawa ya naik ke titik di mana dia tinggal melanjutkan. Ya makanya ya kalau di bahasa eh, ya keilmuan, ya kalau bisa dianalogikan, ya ada ilmu, ya ilmu syariat, ya kemudian ada ma'rifat, ya dan ada hakikat. Ya jadi ya kalau syariat itu diibaratkan, ya diibaratkan eh, ya informasi bahwasanya di satu wilayah, nah di puncaknya itu ada istana yang luar biasa. Diterangkan saja secara umum, nah itu syariat. Ya kalau ma'rifat itu ditunjukkan jalannya, ya untuk sampai ke tempat itu di situ lewatnya. Ya kalau hakikat itu diajak ini, dituntun sampai ke ujungnya sudah, ya lanjutkan. Nah itu sampai begitu. Nah ya halal kulihal. Nah ini pemuda punya potensi seperti itu. Ya tinggal apakah generasi kita pemudanya itu selevel itu. Karena para sahabat ya pemudanya itu begitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat mereka. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat kaum-kaum dengan Al-Qur'an dan menjatuhkan yang lain disebabkan ya karena Al-Qur'an juga. Dan panduan Al-Qur'an ya seperti itu. Ya yang kita bahas di awal wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai usianya cukup untuk menikah. Balik fatal. Ya jadi orang-orang yang luar biasa. Ya dewasa, kematangan dan satu hal yang mematangkan itu ya ilmu. Ya ilmu. Baik ini secara umum yang bisa disampaikan. Ya kita tidak membahas perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tapi kita ingin menyorot sisi yang lain. Ya pemuda yang membersamai Nabi Musa, ya sampai Nabi Musa ridho ya terhadap muridnya ini, ya sampai menjadi sahib beliau di setiap perjalanan beliau, bahkan perjalanan yang ini tidak biasa perjalanannya. Ya tapi di momen yang seperti itu, nah itu juga diajak oleh Nabi Musa yang menjadikan Yusha bin Nun ini punya kualitas yang luar biasa, ya sehingga ya dikatakan ya kalau dahulu bersamai Nabi kamu akan jadi Nabi, ya walaupun hari ini nggak ada Nabi, ya berarti ya untuk jadi ulama bersamai ulama, ya bersamai ulama, dan itu yang terjadi di eh, ya pondok-pondok pesantren, ya murid yang sampai kiainya gurunya itu ridho, ya awalnya bukan siapa-siapa tapi ya di kemudian hari menjadi orang-orang besar. Nah ini keridhaan guru itu begitu mahal, ya maka para pemuda itu sudah ya mau tidak mau harus punya keinginan memantaskan diri dan menjadikan diri mereka berada di titik dan level itu. Ya, jadi kalau sudah sampai di titik itu, guru akan bisa melihat, nah di situ kemudian momentum bisa dia dapatkan, seperti Yusha bin Nun mendapatkan pengajaran lebih dari Nabi Musa alaihissalam,
dan para sahabat mendapatkan pengajaran yang luar biasa dari guru paling agung ya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.